if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gua tentu saja kembali untuk membahas beberapa pertandingan yang cukup seru. Kita langsung aja mulai dari Liverpool. Ya, Liverpool berhadapan dengan Nottingham Forest. Gua sudah bilang di preview bahwa Liverpool akan menang mudah. Gua bilang seperti itu di preview. Ya, dan tidak ada yang menyangka karena Nottingham Forest ini adalah peringkat ke-20 sebelum pertandingan ini. Liverpool sedang dalam performa yang bagus. Dua kemenangan terakhir melawan Manchester City bahkan dan juga melawan West Ham. Ternyata mereka justru takluk di kandang dari Nottingham Forest. Secara overall gue nonton praktis pemain Liverpool ini sangat-sangat berada di bawah performa mereka ya. Terutama ada beberapa pemain seperti Joe Gomez, Fabinho, Salah itu aduh ampunan jeleknya minta ampun. Bola ke Salah udah pasti hilang. 90% hilang. Carvalho juga nggak bisa lu salahin karena dia masih muda, tapi mainnya itu benar-benar tidak menunjukkan Liverpool yang kita kenal. Ya, dan ya mereka itu baru ngegas itu kurang lebih di babak kedua, di akhir-akhir. Van Dijk dapat peluang depan gawang tapi masih bisa ditepis oleh Dean Henderson, dan memang penampilan dari Dean Henderson ini di pertandingan ini cukup bagus ya. Dia melakukan cukup banyak save, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa penampilan dari Liverpool juga sangat-sangat buruk kalau gue bilang. Jadi layak kalah kalau gue bilang. Dan ini PR ya untuk Jurgen Klopp. Mereka bisa menang lawan City tapi kalau lawan peringkat 20 menurut gue udah ada something wrong gitu ya, ada yang salah, terutama dari performa dari Mohamed Salah. Ini yang menurut gue salah satu performa terjelek dari Mohamed Salah di musim ini. Terus kita ke Chelsea Manchester United. Ini juga cukup penting ya, dan seperti yang gue dibilang di prediksi preview, bukan prediksi, United tetap menurunkan squad inti mereka, nyaris tidak berubah. Nah, Chelsea yang menurut gue cukup menarik. Gue bilang 3 back kan kemarin di preview, betul 3 back mereka, tapi yang menurut gue agak sedikit gambling yang dilakukan oleh Potter ini adalah menurunkan pertama Cucurella sebagai center back, Loftus-Cheek sebagai pemain tengah, dan Azpilicueta di sayap kanan. Itu menurut gue 3 keputusan yang keliru, yang gambling yang dilakukan oleh Graham Potter. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena pertama, Cucurella mainnya amburadul, makanya diganti menit 36. Loftus-Cheek ini udah berkali-kali kesempatan dia diberikan kesempatan main di tengah, mainnya amburadul, benar-benar amburadul. Asli beberapa kali salah positioning, terlambat, kalah speed, salah passing. Aduh, ini benar-benar nggak layak lah dia sebagai pemain yang lebih intensinya untuk menyerang. Nggak bisa lah Aspi. Lebih baik dia main di posisi 3 center back, salah satunya Azpilicueta. Itu lebih bagus untuk Aspi menurut gua. Nah, pertandingan ini seperti apa? 30 menit awal itu gue bilang Manchester United ambil kendali. Semua mereka ambil kendali, peluang, ball possession sampai 70% kalau nggak salah. Mereka benar-benar Chelsea nggak bisa apa-apa. Keluar serangan, keluar dari pressing aja nggak bisa sama sekali. Benar-benar MU menguasai total. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, karena Chelsea ini yang tadi gue bilang kalah di lini tengah. Ya, itu yang gue bilang kalah di lini tengah ini sangat berpengaruh. Ya, Loftus-Cheek dengan Jorginho nggak bisa menandingi lini tengah dari Manchester United, yaitu ada Eriksen, Bruno dengan Casemiro. Itu yang pertama. Lalu sebenarnya di 30 menit itu harusnya MU itu menurut gua udah unggul 1-2 gol. Rashford depan gawang dapat 2 peluang kan, Rashford satu depan gawang yang bisa di save, kedua dia tendang juga masih bisa di save oleh Kepa. Anthony dapat 2 peluang juga, satu shoot dari jauh, satunya depan gawang, tendangan kaki kanannya melebar. Ya, inilah yang terjadi gitu ya. Dan kita memang gue dan mungkin kalian juga sudah sadar bahwa masalah MU ini adalah finishing.
Dan itu dibuktikan di 30 menit awal ya, kalau nggak salah 30 menitan. Ya pada saat Chelsea masih main dengan 3 back, di situ MU full menguasai. Benar-benar menguasai. Smooth, semuanya smooth. Dan kelihatan perbedaan Eriksen main dengan Fred. Terus pergantian lah. Potter nggak bego-bego amat. Dia mengganti pemain, masukin Kovacic, gantiin Cucurella, main 4 back, 4-3-3. Di situ mulai Chelsea pelan-pelan bangkit. Ya, mulai Chelsea menguasai, lebih ada perlawanan, dapat beberapa seperempat peluang, dan mereka lebih bisa mengontrol lini tengah. Ya, sebelumnya megang bola 5 detik aja nggak bisa lini tengah Chelsea. Tapi ketika masuknya Kovacic, disitulah Chelsea bisa lebih memegang bola. Masuk babak kedua sebenarnya Chelsea jauh lebih mengambil inisiatif untuk memberikan tekanan kepada United. Yes, buktinya apa? Buktinya Fred menggantikan Jadon Sancho di menit 52. Karena apa? Ten Hag juga sadar bahwa pertama Sancho nggak ada guna, ya. Itu jelas. Yang kedua, lini tengah mereka mulai kalah nih, mulai keteteran menghadapi Chelsea dengan intensitas yang tinggi, dengan permainan yang cukup bagus dari Chelsea. Jadi Fred dimasukkan, Varane juga harus ditarik keluar menit 60 karena cedera, dan ini menjadi suatu kerugian besar untuk Varane, mengingat 1 bulan lagi itu 31 hari lagi atau 30 hari lagi itu adalah Piala Dunia, dan ini menjadi kerugian untuk Varane tidak bisa main di Piala Dunia kalau ini cedera parah, dan kerugian untuk timnas Prancis ya, karena sudah kehilangan banyak sekali pemain pilar mereka. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa. Nah, babak kedua juga sebenarnya berjalannya menurut gue lebih boring karena kedua tim ini tidak banyak memberikan peluang emas. Mungkin Chelsea satu dari Chalobah kena mistar. MU hampir gak ada sama sekali peluangnya. Benar-benar mereka justru kesulitan di babak kedua untuk mengembangkan permainan. Sampai akhirnya Chelsea mendapatkan penalti. Orang bilang apakah penalti itu sah atau tidak? Ya, itu penalti jelas lah. McTominay itu jelas meluk, jelas nge-hold. Jadi untuk gua is clear penalti. 1-0. Itu blundernya si McTominay. Habis itu baru MU mencoba untuk main oportunis, crossing, lebih ngurung lah. Yang McTominay sudah ada di kotak penalti, Casemiro juga ada di kotak penalti, baru di menit 94 untungnya Casemiro bisa mencetak gol ya untuk menyelamatkan MU dari kekalahan. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini adalah menurut gue hasil ini mungkin gue sedikit berbeda dengan kebanyakan fans MU yang mengharapkan tentunya MU menang karena punya banyak peluang dibandingkan Chelsea. Tapi kita harus fair bahwa MU bermain lebih bagus daripada Chelsea, kodominan dengan menghadapi Chelsea, punya banyak peluang emas itu hanya 30 menit awal. Setelah Kovacic masuk, nyaris MU tidak bisa mengembangkan permainan seperti 30 menit awal. Dan peluang emasnya justru diraih oleh Chelsea di babak kedua dengan mistar. Ya, jadi menurut gua hasil ini fair. Ini Ten Hag juga ngomong bahwa hasilnya fair menurut dia. Ya kalau kalah mungkin sedikit tidak fair, tapi kalau imbang menurut gue sudah hasil yang menurut gue fair untuk kedua tim. Karena yang seperti yang gue lihat bahwa kedua tim ini punya masalah yang sama. Pada saat Chelsea menguasai lebih banyak bola, bahwa mereka tidak bisa melakukan final pass. Ya, mereka tidak bisa melakukan finishing. Aubameyang mainnya jeleknya minta ampun. Ya, dan ini juga sama terjadi kepada Manchester United, bahwa ketika mereka melakukan serangan build up dari bawahnya sudah oke. Tapi ketika masuk ke final touch, entah final pass atau finishing, di situ mereka tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa efektif. Maka dari itu, gue bilang ini prospek kedua tim ini bagus. Ya dalam arti udah jelas nih kekurangan mereka itu ada di mana. Tinggal diperbaiki di kekurangan mereka aja, yaitu finishing, final pass dan sebagainya. Dan ya jujur, gue bilang bahwa MU memang merindukan sosok striker yang ganas. Ya seperti Ronaldo musim lalu, di mana mereka dia bisa mencetak 24 gol. Disitulah Manchester United gua rasa di musim ini kehilangan sosok itu. Kenapa kehilangan sosok itu? Rashford tidak bisa mengimbangi, dan yang kedua Ronaldo juga dapat drama-drama itu yang dia nggak main, terus dia ngambek dan sebagainya. Jadi itu yang menghambat United menemukan sosok
striker, sosok finisher yang mumpuni di musim ini. Ya, dan itu sangat berbahaya kalau menurut gue. Kalau itu tidak segera dicari, maka itu akan menjadi salah satu kekurangan yang bisa membuat Manchester United kembali gagal musim ini untuk masuk di Champions League. Nanti kita lihat nanti seperti apa ke depannya. Oke. Terus kita ke Real Madrid. Real Madrid juga menang 3-1 berhadapan dengan Sevilla. Ini yang seperti gue sudah bilang di preview bahwa Real Madrid punya keunggulan karena Sevilla mainnya jelek banget musim ini. Ya, ini musim terburuknya Sevilla menurut gue. Mereka hampir ada di zona degradasi, bahkan ya hampir ada di zona degradasi. Itu sangat apa ya, bukan kelasnya Sevilla lah. Sevilla itu harusnya bersaing minimal di 4 besar, tapi Sevilla sekarang ada di peringkat 14. Dan bagaimana jalan pertandingan sama ya, menurut gua Real Madrid lebih menguasai, tetapi inilah kerugian memang lu dapat gol cepat ya. Dalam arti lu dapat gol di menit 4, gol yang lewat transisi, Vinicius melakukan passing yang begitu baik ya, menurut gua visinya luar biasa kepada Modric di menit 5. Habis itu Sevilla mungkin lebih mencoba untuk mencetak gol balasan sampai di menit 54, ya kan. Habis itu baru kan permainan jauh lebih dikuasai oleh Real Madrid ya, dan pergantiannya menurut gue cukup luar biasa yang dilakukan oleh Ancelotti ya, yaitu mengganti 3 pemain. Rudiger menggantikan Ferland Mendy, Vazquez menggantikan Carvajal, Marco Asensio menggantikan Luka Modric, dan 2 dari 3 pemain ini berkontribusi terhadap gol kemenangan dari Real Madrid yang dicetakkan oleh Lucas Vazquez dari menit 79 lewat counter attack juga, dan Federico Valverde yang luar biasa menurut gue di musim ini. Tendangan yang gol yang sangat luar biasa, menunjukkan kelas dari Federico Valverde, mencetak 6 gol 2 assist, kalau nggak salah di La Liga ya. Di semua kompetisi sudah 7 gol ya, untuk seorang gelandang yang dipaksa bermain, ibaratnya dipaksa ya, dipindahkan posisinya ke winger. Ini pencapaian yang menurut gue sudah sangat luar biasa dilakukan oleh Federico Valverde ya, dan memang nggak salah Ancelotti bertaruh di awal musim kan, dimana dia mau merobek ijazah sertifikat pelatihnya kalau Federico Valverde tidak bisa mencetak lebih dari 10 gol musim ini, dan dia sudah mencetak 7 gol ya dari berapa pertandingan, di 13 kalau nggak salah. Jadi ini kemenangan yang luar biasa untuk Real Madrid, menjaga asa mereka, menjaga posisi mereka tetap kokoh di puncak. Ya, beda 6 poin dengan Barcelona. Barcelona besok harus melawan lawan yang cukup berat, Athletic Bilbao. Jadi ya, sementara itu dulu mungkin yang bisa gue bahas dari La Liga dan juga Premier League. Oke, kita lihat besok mungkin ada pertandingan yang akan gue bahas. Segitu dulu, salam sepak bola.